Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindang Maris Azhar di Matic, yaitu Mathematics and Music. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang pengantar untuk teorema Pythagoras. Pada part yang kedua ini kita akan melakukan latihan soal untuk menyelesaikan masalah-masalah pada segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, materi ini ditujukan untuk SMP kelas 8 semester 2. Nah, ini materi pada bab pertama pada semester 2. Langsung saja kita melakukan latihan soal. Nah, tentukan rumus Pythagoras pada segitiga PQR. Nah, seperti yang teman-teman sudah perhatikan ya, pada pertemuan sebelumnya itu kan segitiganya ABC. Nah, bagaimana jika segitiganya PQR? Tentunya rumusnya nanti akan berbeda. Oleh karena itu kita jangan menghafalkan rumus yang AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, itu salah. Jadi itu tergantung konteksnya dari segitiga itu sendiri. Nah, jadi teorema Pythagoras sendiri itu yang teman-teman perlu ingat yaitu kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Nah, atau teman-teman bisa hafalkan kalimat tadi menjadi kalimat matematika yang lebih sederhana. Seperti ini, seperti yang kemarin itu ya, SM kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan SP1 kuadrat ditambah SP2 kuadrat. Nah, artinya sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi penyiku 1 kuadrat dan sisi penyiku 2 kuadrat. Kembali lagi pada konteksnya. Nah, berarti segitiga ini segitiga apa namanya? PQR. Dengan siku-sikunya itu di P. Nah, ini juga teman-teman bisa perhatikan ya, mengapa sisi RQ ini ada P-nya. Nah, ini cara membacanya seperti ini. Suatu sisi bisa diberi nama dari dua titik yang mengapitnya, seperti RQ ini, artinya dia bisa disebut sisi RQ atau bisa disebut dengan satu huruf saja, itu dengan catatan merupakan seberang dari titik sudut yang lain. Nah, misalkan ini kan titik P, seberangnya dari sisi RQ adalah titik P, artinya ini bisa disebut dengan sisi P. Nah, yang membedakan hanya penulisannya. Untuk titik sudut itu wajib ditulis dengan huruf besar. Nah, untuk sisi wajib ditulis dengan huruf kecil, seperti itu, huruf kecil Latin ya. Nah, sehingga ini P kecil karena berseberangan dengan titik sudut P besar. Nah, sisi ini bisa disebut dengan sisi RP atau sisi Q karena ini berseberangan dengan titik sudut Q. Demikian juga dengan yang ini. Bisa disebut juga dengan sisi PQ atau sisi R kecil karena berseberangan dengan titik sudut R besar. Nah, sekarang teman-teman tinggal membedakan mana yang disebut sisi penyiku, mana yang disebut dengan sisi miring. Nah, tentunya teman-teman bisa lihat di mana penyikunya. Penyikunya ada di P. Ingat, sisi miring adalah sisi yang berseberangan dengan siku-siku atau penyikunya. Berarti RQ atau sisi P ini merupakan sisi miring. Nah, bisa teman-teman langsung masukkan ke rumusnya. Berarti RQ kuadrat sama dengan siapa penyikunya? Tentunya RP dan PQ. Ini dibolak-balik boleh, tidak mempengaruhi nanti ya. Misalkan mau RP dulu, boleh, ditambah PQ.
X kuadrat. Nah, misalkan ini soalnya ABC ya, atau pilihan ganda. Misalkan pilihan ini tidak ada, kemungkinan soalnya meminta dalam bentuk lain. Bisa P kuadrat. Nah, karena RQ sama dengan sisi P tadi. Bisa P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini sama saja maknanya ya. Misalkan tidak ada lagi di pilihan ganda, bisa saja dia ingin mengendaki jawabannya misalkan yang Q kuadratnya, mau mencari Q kuadratnya, bisa. Artinya nanti bisa ditulis Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, seperti itu kan, karena tinggal R kuadratnya pindah ruas ke kiri. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini contoh soal untuk mengetahui panjang dari suatu sisi menggunakan Pythagoras. Maaf, yang ini ya yang benar. Tentukan nilai X pada segitiga siku-siku berikut. Nah, ini ada dua contoh soal ABC ya. Coba kita selesaikan. Ingat rumusnya, sisi miring kuadrat, langsung kita copy saja ya. Rumusnya adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat tambah sisi penyiku 2 kuadrat. Nah, setelah itu kita tentukan dulu mana sisi miringnya. Nah, tentunya sisi miringnya adalah ini ya, karena dia berseberangan dengan penyikunya. Sehingga bisa kita tulis langsung saja boleh. Berarti X kuadrat sama dengan penyikunya bisa 12 dulu, bisa 9 dulu, bebas. Nah, tinggal kita selesaikan menggunakan aljabar. Berarti ini X kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. 9 kuadrat sama dengan 81. Selanjutnya kita jumlahkan. Berarti 144 ditambah 81 sama dengan 225. Nah, ini hati-hati ya, kebanyakan kesalahan siswa itu hanya sampai sini, langsung ditinggal. Ini jawabannya, ini sebenarnya belum merupakan suatu jawaban. Nah, karena ini masih berbunyi X kuadrat, harus hasilnya itu X. Ingat, tadi pertemuan selanjutnya kita mendapat misalkan AB kuadrat, itu artinya AB kali AB. Demikian juga dengan X kuadrat, berarti artinya X kali X. Jadi kita harus mencari dua bilangan yang sama, jika dikalikan hasilnya 225, atau artinya X kuadrat itu adalah akar. Nah, jadi X kuadrat itu adalah 225, berarti X itu adalah akar dari 225. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan? Nah, artinya tinggal kita mencari nilai X. X sama dengan, nah berapa? Akar dari 225, ya 15. Jadi nilai X-nya ini 15. Nah, sekarang lanjut ke soal selanjutnya. Ingat rumusnya ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat tambah sisi penyiku 2 kuadrat. Langkah selanjutnya pasti kita harus cari dulu sisi miringnya yang mana. Langsung dilihat penyikunya. Penyikunya ini pasti sisi miringnya 10. Ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Artinya 10 kuadrat. Nah, sekarang sisi penyiku satunya mau siapa? Berarti kan antara X atau 6. Mau yang mana dulu bebas. Misalkan saya mau yang X kuadrat dulu.
Selanjutnya berarti 6 kuadrat, tinggal diselesaikan. Berarti 10 kuadrat sama dengan 100. Ini X kuadrat ditambah 6 kuadrat, artinya 6 kali 6. Ini ya, 36. Nah, hati-hati ya, ini bentuknya kan berbeda dengan yang bentuk pertama. Ini kita harus membuat X kuadratnya ini berada pada ruas yang tersendiri dan dia juga harus positif. Artinya yang pindah siapa? Yang pindah 36 ya. Positif 36 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 36. Nah, berarti jadi seperti ini. 100 dikurangi 36 sama dengan X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Berarti 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Sama dengan X kuadrat. Nah, sama dengan yang sebelumnya. X kuadrat sama dengan 64, berarti artinya X kuadrat sama dengan akar 64. Seperti itu ya. Nah, berapakah akar 64 itu, atau bilangan apa sih? Dia harus sama, dua bilangan harus sama. Kalau dikalikan hasilnya 64. Hasilnya adalah 8. Gitu ya. Mudah kan? Nah, mudah. Nah, sekarang soal selanjutnya. Jangan berpikir, waduh, sulit. Nah, ini hanya penerapan, salah satu penerapan juga dari Pitagoras, teorema Pitagoras. Sekarang kita lihat gambarnya. Perhatikan trapesium ABCD pada gambar di atas. Diketahui panjang alas trapesium 7 cm. Nah, berarti ini ya. 7 cm. Panjang sisi atas 4 cm. Dan tinggi trapesium 4 cm. Oh, maaf. Maksudnya panjang sisi atas itu yang ini. Dan tinggi trapesium BC berarti yang ini. Tentukan sisi miring AD. Nah, ini berarti kan berupa trapesium siku-siku ya. Nah, ini bisa kita buat, ilustrasikan seperti ini. Dengan trapesiumnya kita bagi, kita buat garis ini ya. Nah, jadi kan seolah-olah dia merupakan bangun datar, gabungan bangun datar, persegi, dan segitiga siku-siku. Nah, kuncinya itu pokoknya selalu segitiga siku-siku. Kalau dia berubah segitiga siku-siku, bisa digunakan teorema Pitagoras. Seperti itu. Kalau bukan segitiga siku-siku bagaimana? Berarti itu bukan ranahnya teorema Pitagoras. Seperti itu. Nah, sekarang kita juga harus tahu sifat trapesium atau sifat persegi. Nah, sekarang sifat persegi dulu. Kalau sifat persegi itu kan semua sisi panjangnya sama. Kalau EB 4 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, pasti ED 4 cm juga. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya, berarti di sini juga 4 cm. Sekarang kita mau mencari, ya, menjawab yang A ya, panjang sisi miring AD. Kita yang jawab yang A dulu. Ingat rumusnya, sisi miring kuadrat sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat ditambah sisi penyiku 2 kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan. Nah, berarti kan penyikunya di sini ya, di titik E. Berarti sisi miringnya yang mana? Yang AD. Ini juga di soal juga sudah diberitahu. Berarti tinggal kita masukkan AD kuadrat sama dengan, nah, sisi penyikunya misalkan mau AE. AE dulu baru yang ED.
Nah, seperti itu. Lanjut, tinggal dimasukkan angkanya, mudah. Berarti ini AD kuadrat, AE nya 3 kuadrat, ED nya 4 kuadrat. Selanjutnya berarti AD kuadrat sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 ya. 4 kuadrat berapa? 16. Berarti AD kuadrat sama dengan 9 tambah 16 25 ya. Nah, berarti AD sama dengan akar 25. Nah, atau AD sama dengan berapa? Ya, 5 ya. Sekarang lanjut yang B. Tentukan keliling trapesium. Nah, ingat keliling, yang namanya keliling itu tinggal mengelilingi bangunnya. Berarti tinggal K trapesium A, B, C, D. Nah, berarti AB berapa? 7 cm. 7 cm tambah 4 cm ditambah 4 cm ya, ditambah AD 5 cm. Jadi dari sini AB tambah BC tambah CD tambah AD, hasilnya berarti berapa ini? 7 tambah 8 15 tambah 5 20 cm hasilnya. Gitu ya, mudah. Sekarang tinggal yang C. Luas trapesium. Nah, ini ingat luas trapesium apa? Luas ABCD. Trapesium ABCD berarti setengah kali alas kali tinggi bagi 2 ya. Atau bisa teman-teman tulis A plus B dibagi 2 dikali dengan T. Nah, tinggal kita masukkan, berarti A nya 4 ditambah B nya 7. Ini ya, A nya 4 tambah B nya 7 dibagi tingginya, tinggi trapesium 4. Dibagi 2 baru dikali tinggi trapesium 4. Nah, tinggal diselesaikan. Berarti 4 tambah 7 tambah 4 sama dengan 11 ya. 11. Nah, ini kan 4 2, ini bisa dibagi 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 11 kali 2 sama dengan 22 cm persegi. Nah, mudah ya. Lanjut ke soal terakhir ini. Pada gambar di atas diketahui panjang AB 12, BC 9, CD 25. Tentukan panjang AD. Nah, kita harus mencari panjang AD ini. Panjang AD ini kan berarti punya segitiga ACD. Kita tahu panjang DC-nya 25, tapi kita tidak tahu panjang AC-nya berapa. Nah, padahal kan minimal kalau kita mau mencari satu sisi itu harus tahu dua sisi yang lain. Berarti kita bisa mencari panjang AC ini melalui bantuan dari segitiga ABC. Nah, sisi AB kita tahu, sisi BC kita tahu, ada 12 dan 9. Nah, berarti kita mau cari AD itu jalurnya lewat sini dulu, cari AC dulu gitu. Ingat ya, rumus kita di copy saja biar cepat.
tinggal kita tentukan. Kita fokus dulu di segitiga ABC. Berarti sisi miringnya mana? Penyikunya di B, berarti sisi miringnya AC. Berarti ini AC kuadrat sama dengan penyikunya, misalkan mau yang AB. AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dimasukkan lagi AC-nya yang mau kita cari. AB-nya 12 ditambah BC-nya 9. Berarti 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 9 kuadrat sama dengan 81. AC kuadrat berarti sama dengan 144 ditambah 81, berarti 225 ya. Nah, berarti kita cari AC sama dengan akar dari 225. Nah, akar dari 225 berapa? Maaf. Berarti AC-nya berapa? Akar dari 225 sama dengan 15 ya. Nah, kita sudah tahu AC. Sekarang kita bisa cari AD-nya. Lanjut, berarti sekarang kita fokus ke segitiga ACD. Siku-sikunya di A, berarti sisi miringnya CD. Tinggal kita masukkan. Berarti penyikunya sisi yang lain. Bisa AC, bisa kemudian AD. Kita masukkan angkanya. CD-nya 25 kuadrat. AC-nya tadi kita dapat AC-nya 15 ya. Berarti 15 kuadrat, AD-nya yang kita cari. Nah, seperti yang bentuk tadi. Kalau kita mau cari AD tapi bentuknya seperti ini, dia masih belum sendiri, buat AD sendiri pada satu ruas dan dia harus positif. Artinya yang 15 kuadrat ini harus pindah. Nah, atau bisa kita selesaikan dulu kuadratnya. 25 kuadrat berarti 625 ya, 625 sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah AD kuadrat. Sekarang lanjut, berarti ini 625 dikurangi 225 sama dengan AD kuadrat. Berapa 625 kurangi 225? Berarti hasilnya 400 sama dengan AD kuadrat. Nah, berarti AD sama dengan akar dari 400 sama dengan AD kuadrat. Nah, maaf, ini kuadratnya udah hilang ya. Awas, ini juga teman-teman harus teliti. Kalau sudah menulis akar berarti kuadratnya sudah hilang. Jangan sampai AD tapi masih jangan sampai akar tapi masih ada kuadratnya. Nah, itu tadi contoh yang salah ya. Nah, berarti akar 400 berapa? 20. Nah, ini hasilnya. Mudah bukan? Nah, yang penting teman-teman sering berlatih, nanti lama-kelamaan pasti juga lancar ya, ahli dalam menyelesaikan soal-soal teorema Pythagoras. Nah, demikian part kedua dari video saya. Untuk part selanjutnya nanti kita akan membahas tentang teorema Pythagoras yang lain seperti triple Pythagoras dan
teori-teori yang lain. Nah, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.